Oma Sukamti ini memang sehat, tapi dikelilingi oleh orang-orang yang sakit. Betul. Saudara-saudaranya semuanya terkena stroke. Lah kok omanya enggak? Itu kan pertanyaan Tantri kan ya? Iya, jadi kakak beradiknya semuanya ada berapa bersaudara, Oma? Semua ada 5. Saya paling tua. Paling tua. Adik-adiknya semua 4 kena stroke. Semua stroke. Meninggal stroke semua. Tapi berarti Oma punya gaya hidup yang berbeda kan pasti dari keempat saudara-saudaranya. Kalau kemudian Oma sampai saat ini masih sehat terus. Iya. Mulai dari apa? Pola makan? Iya, Paling pola Makannya makan. gimana sih Oma, penasaran? Makan paginya apa sih? Makan paginya itu nasi aja biasa. Pakai lauknya ya tahu tempe lah, sayuran gitu aja. Sekenyangnya aja makan pagi itu. Oma, Cuma kenyang-kenyang. siang sama malam itu udah nggak makan. Hah? Maksudnya gimana, Oma? Siang Makannya apa? lain, bukan makan nasi gitu loh. Jadi makan apa, Oma? Ya kalau ada singkong-singkong, apa ubi atau jagung gitu kan. Terus kalau sore malam tuh harus makan buah, itu aja. Buahnya tuh yang banyak gitu loh. Berarti kalau Oma sudah menjalankan hidup sehat, suami juga ikut sehat dong ya? Cara hidupnya juga, makannya juga. Itulah saya bertolak belakang sama suami. Oh, suami malah berbeda. Suami itu diabetes, sampai dipotong kakinya. Ya Sudah Allah. amputasi. Sampai amputasi 15 tahun dia pakai roda. Kursi roda. Ya. Dan waktu itu berarti berubah pola hidup atau tetap? Ya beda, selama 15 tahun ini agak nurut gitu loh. Dulu-dulunya itu loh, dulu-dulunya sebelum diamputasi itu yang makanya nggak bisa. Baik. Nah, kalau putra-putrinya Oma Itu yang paling tua, itu yang nurun ke bapaknya. kena diabetes juga. Diabetes sekarang sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Karena gagal ginjal. Saya dengar kabar juga Oma katanya kemarin-kemarin ini pernah diopname juga ya? Iya, Kenapa, karena Oma? saya kena COVID Oh, kena COVID. tahun yang lalu. Sempet check up Oma, kayak kolesterolnya, diabetesnya, hipertensinya. Ya itu sebelum itu memang udah kolesterol, asam urat tinggi. Waktu itu tensinya 180, 170, per bawahnya itu agak rendah. Oke. Tapi Kalau angka- gulanya Gulanya normal. normal. Ada kekentalan darah nggak itu waktu itu? Nah waktu saya masuk kan diperiksa darah malam. Periksa darah itu diambil 2 tabung sama perawat. Ya. Nah, terus paginya perawatnya datang lagi, Bu saya mau ambil darah. Lu kenapa Mas, tadi malam kan saya udah diambil. Karena darah ibu kental, Oh, darahnya kental. jadi nggak bisa diperiksa. Nah karena saya udah sering denger itu teknologi laser, Teknologi laser. saya itu kepikiran terus ke pengentalan darah. Kan sering kan diomongin pengentalan iya. darah. Saking saya kepikiran terus, jadi saya sudah keluar dari rumah sakit itu, saya berusaha, saya foto aja tuh nomor teleponnya di TV, terus saya kirim uang, terus dikirim barangnya, terus saya mulai tanggal 30 saya pakai Desember. Jadi Oma sudah menggunakan teknologi laser. Ya, selama 3 bulan. 3 bulan, oke. Ketika ada kalimat pengentalan darah tuh apa yang ada di benak Oma? Karena kan sudah nonton nih, tiap Iya. hari nonton kita Iya. nih, nonton Go Ya, Healthy. ya takut karena kan di pengentalan darah kan itu akibatnya banyak. Ya toh, yang stroke, yang gula, yang Iya. sakit Betul, diabetes, yang itu. Saya kan takut sakit. Jadi Oma sudah aware ya bahwa ternyata Betul. ketika nonton aware bahwa ada penyakit-penyakit penyerta yang mungkin Iya. terjadi kalau ada Kalau ada pengentalan darah. Tiba-tiba terdengarlah kalimat pengentalan Nah, darah. kaget saya. Deg-degan Saya kan? paling kaget tuh Betul. pengentalan darah itu. Bang Faidon ini benar bisa jadi contoh nih. Betul. Oma nih ya. Jadi pertama hipertensi itu sendiri sangat berhubungan dengan darah yang kental. Ya. Darah kental itu bisa memicu penggumpalan atau agregasi trombosit. Nggak usah ngomong diabetes, hipertensi pun sering berjalan beriring bersama. Kejadian penggumpalan dan pengentalan darah ini bukan sesuatu yang mendadak. Tapi bisa kita lihat dari jauh-jauh hari kalau darah kita sudah mulai naik gulanya, tekanan darahnya sudah mulai naik, itu udah ada tanda-tanda tuh. Nah, kalau kita mau cross check sama kebiasaan makan adalah satu yang sering goreng-goreng, santan-santan. Iya. Kedua, sana makan konsumsi yang gula-gula, tepung-tepung. Nah, kalau udah punya kebiasaan ini, kemudian ternyata ada gejala diabetes atau hipertensi, adalah kemungkinan itu tuh pengentalan darah tadi dan penggumpalan. Inilah yang ditakutkan ketika orang nggak hanya COVID, yang tadi stroke juga, serangan jantung juga. Ini adalah dampak dari pengentalan darah tadi. Makanya kita mau belajar hari ini mencegah. Dari Oma kita belajar makan buah setiap hari udah wajib ya. Wajib, Pemirsa harus. harus. Orang yang udah umurnya banyak udah ngomong tuh. Kedua, olahraga ya.
Nah, kemudian ketiga, kita berinvestasi kesehatan namanya teknologi laser. Ya. Pemirsa, dokter laser dihadirkan ke Indonesia oleh Gogomo 10 tahun yang lalu. Ini dengan tujuan supaya Anda dan keluarga Anda bisa terbantu kesehatannya. Karena jangan lupa loh bahwa kesehatan Anda bukan hanya berarti bagi diri Anda saja, tapi juga bagi keluarga Anda.